Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda kelas 7 pada hari ini? Tetap semangat walaupun kita belajar via daring, tidak langsung tatap muka. Semangat untuk belajar harus tetap dijaga. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, like as usual, before we go to our study today, firstly we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang aplikasi yang kemarin juga sudah kita pelajari, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan atau menyisipkan beberapa data yang mana tampilan aplikasi tersebut berupa spreadsheet atau berupa tabel. Oke. Nah, aplikasi yang kita gunakan tetap masih menggunakan Microsoft Excel, yang mana di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita sudah belajar atau mengetahui tanda-tanda atau simbol apa saja yang digunakan di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, tanda atau simbol di sini yang dimaksudkan adalah simbol perhitungan, yang mana nanti kita akan gunakan agar kita bisa melakukan atau menyisipkan rumus di aplikasi Microsoft Excel saat kita menyisipkan atau ingin mendapatkan jumlah dari kumpulan data yang kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, di sini mungkin kita sedikit ingat terlebih dahulu atau kita refresh kembali simbol apa saja atau tanda apa saja yang digunakan di dalam perhitungan Microsoft Excel. Oke. Nah, di sini bisa Bohan Pian lihat simbol perhitungan yang kemarin sudah kita pelajari antara Microsoft Excel, simbol atau perhitungan yang di Microsoft Excel dengan simbol perhitungan di perhitungan biasa itu berbeda. Namun di sini perbedaannya tidak semua simbol itu berbeda. Ada beberapa simbol yang sama, ada beberapa simbol yang berbeda. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, simbol-simbol ini penting untuk kita kuasai, karena kalau misalkan nanti kita menyisipkan simbolnya itu berbeda dengan data yang di Microsoft Excel atau simbol yang ada di Microsoft Excel, maka otomatis kalau kita menggunakan rumus tersebut tidak akan mendapatkan hasilnya, atau nanti kita tidak akan mendapatkan jumlah dari penjumlahan atau pengurangan atau pembagian ataupun perkalian dari data yang kita masukkan atau kita sisipkan. Oke, nah di sini kita cek lagi. Yang pertama, di sini ada penambahan. Oke, di sini jadi ada 4 ya, ada penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian yang kita pelajari. Kita lihat dari simbol penambahan terlebih dahulu. Simbol penambahan di sini tetap sama, yaitu menggunakan tanda tambah juga. Untuk Excel pun juga sama. Kemudian untuk yang biasa, untuk pengurangan. Nah, untuk pengurangan juga tetap sama. Di sini tanda kurang. Kemudian tanda kurang ya, bukan tanda strip bawah ya. Jadi yang di tengah-tengah itu garisnya. Yang ketiga ada pembagian. Nah, yang ini yang kita cek. Pembagian di sini memiliki simbol atau tanda yang berbeda dengan di perhitungan biasa. Jadi antara Microsoft Excel dengan perhitungan biasa itu berbeda simbol atau tandanya. Kalau yang biasanya kita menggunakan tanda titik 2, nah yang ini Microsoft Excel ini kita menggunakan garis miring. Dan ingat kan, ini garis miringnya arahnya itu ke mana ya? Sebelah kanan ya. Ke sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri. Karena di sini di laptop itu ada 2 simbol, ada garis miring itu ada 2 simbol, ada yang ke sebelah kanan, ada yang ke sebelah kiri. Yang kita gunakan adalah yang ke sebelah kanan arahnya, yang ininya. Ini, ke sebelah kanan. Oke, kemudian yang terakhir perkalian. Nah, untuk perkalian juga pun berbeda di sini. Untuk perkalian kalau biasanya tanda yang kita gunakan itu tanda kali. Kalau di Microsoft Excel, simbol atau tanda yang digunakan untuk perhitungan berupa tanda bintang. Oke, ini adalah 4 simbol yang sudah kita pelajari. Sedikit refresh agar agar kita lebih mengingat lagi tentang simbol perhitungan yang digunakan. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke
tanda atau simbol yang penting juga. Ini adalah kunci. Ini sebenarnya adalah kunci. Maksudnya dari kunci adalah simbol ini atau tanda ini adalah sebagai kunci bahwa kalian itu sedang ingin menggunakan rumus perhitungan di dalam Microsoft Excel. Jadi kalau misalkan tanda atau simbol ini tidak kalian sisipkan, maka otomatis di dalam Microsoft Excel itu kan sudah ada programnya, sudah ada pemrograman data atau rumusnya. Jadi kalau misalkan nanti kalian tidak menyisipkan simbol atau tanda ini, maka otomatis nanti dibacanya bukanlah berupa rumus. Oke. Dan ini tanda atau simbolnya ini diletakkan atau digunakan di paling depan. Oke, di paling depan. Oke, nah di sini bisa kita lihat tanda yang dimaksud adalah tanda sama dengan. Jadi di sini juga berbeda antara yang biasa dengan yang Microsoft Excel. Kalau yang biasa kan kita sama dengannya itu berada di paling akhir. Ya kan? Di sebelum jumlah ya kalau yang biasa. Kalau yang di Excel, ini tanda sama dengannya itu di depan. Jadi sebelum kita menyisipkan angka ataupun rumus, jadi sama dengan dulu di depannya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui tadi bahwa ini merupakan kunci atau keyword untuk memulai sebuah rumus di dalam Microsoft Excel. Jadi kalau misalkan kita sudah menyisipkan sama dengan, itu otomatis sudah dibacanya, oh ini menyisipkan sebuah rumus. Berarti data yang ada di Microsoft Excel ini sedang ingin menggunakan rumus kalau ada tanda sama dengan di depannya. Oke, dan ingatkan ini letaknya paling depan. Sama dengan adalah tanda yang tidak boleh tertinggal dalam perhitungan Microsoft Excel karena ini merupakan keyword. Oke, nah yang kemudian yang kedua. Yang berikutnya adalah baru nanti habis sama dengan, baru nanti kita sisipkan angka atau data, baru nanti rumus atau simbol, kemudian angka, kemudian enter, atau nanti menggunakan rumus yang lain. Intinya sama dengan itu harus berada di paling depan. Oke, kemudian kita masuk ke menu atau penggunaan perhitungan untuk hari ini. Nah, ini untuk materi yang kita pelajari, yaitu menggunakan rumus perhitungan manual dan mengklik tabel di Microsoft Excel. Jadi ada dua hari ini. Ada yang perhitungan manual dan ada yang mengklik tabel. Dan ini perlu diperhatikan, ini menggunakan rumus. Oke, jadi di sini untuk jumlahnya ataupun hasilnya semuanya itu menggunakan rumus, bukan ditulis secara manual. Di sini walaupun manual, coba lihat di depannya di sini menggunakan rumus. Jadi semuanya itu menggunakan rumus tanpa diketik secara manual nanti hasilnya. Oke. Nah, untuk menunya sini kita untuk materinya kita masuk ke sini terlebih dahulu. Kita masuk ke yang pertama, yaitu rumus perhitungan manual. Kita sudah mengenal tadi tanda simbolnya, simbol-simbol yang digunakan dalam perhitungan, kemudian simbol yang tidak boleh tertinggal atau keywordnya di dalam sebuah rumus di dalam Microsoft Excel. Baru kita masuk ke sini, rumus perhitungan manual. Nah, rumus perhitungan manual di sini maksudnya adalah kita menyisipkan data, kemudian data tersebut akan kita jumlahkan. Contoh di sini Ustadz menyisipkan angka 10 dengan 5. Kemudian Ustadz ingin menjumlahkan atau mengurangkan misalkan, atau membagi atau mengali. Tetapi nanti hasilnya ini didapatkan dengan menggunakan rumus. Nah, jadi di sini cara yang digunakan, kita masuk ke sini, ini adalah caranya. Nah, bisa buat pian cek, ada penambahan, kemudian pengurangan, ada pembagian, kemudian ada perkalian. Nah, bisa buat kalian cek, untuk rumusnya sebenarnya sama. Rumusnya sama, yang membedakan hanya simbol yang digunakan sesuai dengan keterangan instruksi di sini. Kalau penambahan berarti tambah simbolnya, pengurangan tanda kurang. Pembagian ingat garis miringnya sebelah kanan, perkalian tanda bintang. Dan dipastikan sama dengan berada di depan. Sebagai contoh, misalkan seperti ini. Kita mempunyai data ya. Kita mempunyai data. Ustadz lebarkan. Kita misalkan mempunyai data 10 dengan 5. Nah, di sini kita tulis keterangan.
Oke. Oke. Bentar, kita ganti dulu. Ini jadi nilai A, kemudian ini nilai B, kemudian ini jumlah perhitungan manual. Nah, oke. Nah, kita lebarkan dulu. Ini coba kita tulis penambahan, kemudian pengurangan, yang berikutnya adalah perkalian, yang berikutnya pembagian. Oke, di sini kita coba masukkan angka 10 dengan 5 ya. Nah, angka 10 dengan 5, kemudian kita masukkan di sini. Nah, 10 dengan 5. Oke, untuk yang pertama, jumlah perhitungan manual. Jadi kita cek lagi rumusnya tadi. Rumusnya tadi untuk perhitungan manual sama dengan, kemudian di sini kita menggunakan angka 10 dengan 5. Jadi di sini untuk angkanya, karena perhitungan manual di sini, jadi untuk angkanya silakan diketik ulang. Jadi rumusnya sama dengan ketik angka pertama, kemudian simbol, ketik angka kedua, baru enter. Sebagai contoh adalah sama dengan ini. Nah, bisa sama dengan. Kemudian di sini kita ingin menambahkan nilai A dengan nilai B. Nilai A adalah 10. Kita ketik manual ya. Kemudian baru kita lihat keterangannya. Penambahan berarti gunakan tanda tambah. Baru klik lagi, bukan klik, diketik ulang nilai B-nya. Kita kan ingin menambahkan nilai A dan nilai B. Berarti kita tambahkan nilai B. Yang terakhir adalah enter. Ketik enter. Nah, maka otomatis nanti kita akan mendapatkan jumlah dengan menggunakan rumus. Ingat, menggunakan rumus bukan dengan diketik manual seperti yang ini. Walaupun kita sebenarnya tahu jumlahnya, tapi karena di sini kita belajar menggunakan rumus, berarti otomatis harus menggunakan rumus untuk mendapatkan hasilnya. Oke, nah seperti yang ini. Dan di sini pun kelihatan perbedaannya menggunakan rumus sama yang tidak. Fokus ke sini. Ini angka 15, kalau ini kan tadi kita ketik manual, tidak menggunakan rumus. Yang ini menggunakan rumus. Nah, bisa kita lihat untuk melihat bahwa angka yang berada di dalam sel ini menggunakan rumus atau tidak, waktu diklik, kita fokus ke sini. Fx ini adalah function, fungsinya untuk menampilkan data di dalam tabel. Bisa berupa rumus, ataupun angka, ataupun data yang digunakan di sana. Nah, contoh ini yang tidak menggunakan rumus tadi, di sini kelihatan juga kita tidak menggunakan rumus. Maksudnya kita ketik manual tadi. Nah, di sini juga kelihatan hasilnya sama persis. Sementara yang ini yang menggunakan rumus dia beda. Yang di sini tampil jumlah, sementara yang di sini tampil rumusnya. Jadi nanti kelihatan ya yang menggunakan rumus sama yang tidak. Oke, kemudian kita yang kedua adalah pengurangan. Caranya pun sama dengan yang penambahan tadi, bedanya hanya di simbol. Jadi sama dengan 10 kemudian kurang 5 tadi ya, kemudian enter. Oke, untuk perkalian pun sama. Sama dengan 10, ingat garisnya itu yang kanan seperti yang ini ya, bukan yang sebelah kiri seperti yang ini. Karena kalau misalkan nanti kalian beda simbol waktu di enter, nah bisa kalian lihat di sini menerangkan bahwa formula itu mengalami problem atau trouble. Jadi formulanya itu tidak sesuai dengan dengan data yang di Excel. Oke, jadi kita rubah dulu. Nah, yang betul itu yang ke sebelah kanan seperti yang ini, baru kita enter. Maka otomatis kita sudah mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pembagian. Oh, ini sudah kebalik ya. Ini berarti kita ganti tadi perkalian ya. 10 bintang ya. Ingat bintang bukan tanda kali, karena kalau misalkan kali seperti yang tadi munculnya. Nah, yang ini tadi ya, sama dengan 10 kemudian bagi 5 enter. Dan ini pastikan dia berada sama dengan berada di depan. Karena kalau misalkan kalian balik, coba kita balik 10 tambah 5 sama dengan enter, maka otomatis dia tidak akan memunculkan hasilnya karena tadi tidak sesuai data yang berada atau yang diterapkan di dalam Microsoft Excel. Jadi tidak sesuai data yang sudah tersimpan di Excel bahwa itu merupakan rumus
perhitungan ya. Jadi rumus perhitungan itu di dalam Microsoft Excel dia programnya haruslah dimulai dengan sama dengan. Nah, sama dengan kemudian 10 bagi 5 enter. Oke, nah ini sudah mendapatkan hasilnya. Jadi oh ya satu lagi. Dan ini juga sama dengan ini haruslah di paling depan. Tidak ada satupun tanda baca atau simbol yang mendahului sama dengan. Contoh misalkan kita menggunakan spasi ya, baru sama dengan, kemudian 10 tambah 5. Di sini kita dalam posisi menggunakan spasi di dalamnya ya. Nih, menggunakan spasi. Saat kita enter, karena sama dengan berada di nomor 2, bukan di nomor 1, waktu kita enter dia tidak akan mendapatkan hasilnya juga. Jadi benar-benar untuk sama dengan itu berada di paling depan. 10 tambah 5 enter. Oke, nah ini kita sudah mendapatkan hasilnya. Jumlah perhitungan manual dengan tadi menggunakan rumus yang pertama sama dengan ketik angkanya, kemudian simbol ketik angkanya enter. Nah ini untuk perhitungan manual. Oke, ini kita sudah belajar untuk materi yang pertama. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu rumus perhitungan mengklik tabel. Nah, rumus perhitungan mengklik tabel ini berbeda dengan yang manual. Kalau yang manual tadi angkanya yang ini, kita lihat angkanya yang ini diketik ulang sesuai dengan data atau angka yang ingin kita jumlahkan, baik itu ditambahkan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Sementara untuk yang ini, yang kedua, materi yang kedua ini perhitungan mengklik tabel, ini untuk angkanya tidak lagi kita ketik ulang, tetapi cukup kita klik saja di dalam tabel yang berisi angka atau data tadi. Nah, untuk rumusnya bisa kita lihat di sini. Rumusnya pun sama, sebenarnya sama dengan yang tadi, perhitungan manual. Lihat, simbolnya pun sama dan dimulai juga dengan sama dengan, bedanya cuman di angkanya. Maksudnya di cara menyisipkan angka. Kalau yang manual tadi angkanya disisipkan, yang ini tadi dia disisipkan secara manual. Kalau yang ini tadi dia disisipkan atau ditambahkan dengan cara diklik tabelnya. Oke, langsung kita masuk ke contoh. Kita masih menggunakan yang ini ya, agar kita bisa melihat perbedaan antara jumlah perhitungan manual dengan jumlah mengklik tabel. Oke, nah kita masuk di sini ke jumlah mengklik tabel. Oke, di sini kita refresh sedikit lagi, kita ulang sedikit. Kalau yang manual tadi sama dengan, ini angkanya ini kita ketik ulang 10, kemudian tambah. Ini angkanya kita ketik ulang lagi, baru enter. Nah, kalau yang ini lebih simple lagi. Caranya pun sama ya, ingat ya, kalau untuk yang untuk yang rumus itu sama dengan harus berada di paling depan. Yang pertama sama dengan, baru habis itu arahkan ini mouse yang Ustadz gerakan ini, mouse-nya ini pastikan sama dengan dulu di depan, arahkan mouse, baru klik di tabelnya. Klik di tabelnya. Di sini kan kita ingin menambahkan, menjumlahkan nilai A dengan nilai B. Jadi diklik dulu di nilai A, maka nanti akan muncul, kita lihat selnya. Baru habis itu kita tambahkan simbol, klik lagi di tabelnya. Nah, jadi dia muncul simbolnya, kemudian enter. Nah, jadi tampilannya pun sama dengan yang manual tadi. Cuman di sini untuk mengetahui bedanya di atas sini tadi. Nah, untuk functionnya di sini kelihatan. Nah, di sini perhitungan manual rumusnya seperti yang ini. Untuk yang mengklik tabel seperti yang ini. Kalau yang manual tadi angkanya di sini di rumus kelihatan. Kalau yang mengklik tabel di sini adalah nama selnya yang kelihatan. Oke, jadi pastikan ya sama dengan dulu, karena kalau misalkan nanti kalian tidak memulai dengan sama dengan, biar pian klik bolak-balik dia nanti tidak akan muncul di sini nama selnya. Nah, ini tidak akan muncul kan? Jadi yang pertama itu sama dengan dulu. Klik tabelnya, simbol, klik tabelnya, enter. Yang ketiga, perkalian sama dengan 10. Kita coba tanda kali ya. Kemudian kita klik yang ini,
dia menjadi error. Oke, jadi rumusnya itu harus benar-benar pas, baik itu rumus ataupun simbolnya. Jadi sama dengan klik di sini, perkalian gunakan tanda bintang. Kemudian nilai B, yang terakhir enter. Nah, sini sudah kita mendapatkan hasilnya, dan yang terakhir sama dengan klik di tabelnya. Ini pembagian, ingat ini menggunakan garis miring yang ke sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri seperti yang ini. Jadi ke sebelah kanan ya, bukan yang ini. Baru klik tabelnya lagi, klik enter. Oke, nah di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini yang menggunakan perhitungan manual. Oke, ini fokus ke sini. Ini angkanya diketik ulang. Ini yang menggunakan mengklik tabel. Oke, nah ini sudah kita dapatkan semuanya. Di sini kita tulis. Oke, di sini adalah SMP IT Robani. Ini saya contohkan. Nah, jadi contohnya seperti yang ini. Coba kita margin center, all border. Nah, ini untuk contohnya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini kalau misalkan sudah kita margin center kemudian di all border. Nah, kita fokus ke rumusnya ya. Nih, ini kita dapatkan jumlah perhitungan manual. Rumusnya seperti yang tadi, rumusnya diklik tabel, diketik ulang angkanya. Memang klik tabel ini diklik selnya. Kalau yang manual diketik ulang angkanya, kalau yang tabel diklik selnya. Oke, itu tadi untuk materi kita hari ini, yaitu kita sudah belajar merepeat sedikit tentang tentang simbol yang digunakan di dalam Microsoft Excel. Kalau misalkan kita ingin melakukan perhitungan, kemudian simbol yang tidak boleh tertinggal, baru kita masuk ke materi hari ini, yaitu kita membahas tentang cara menggunakan rumus perhitungan manual, kemudian cara menggunakan rumus mengklik tabel. Semoga dengan pembelajaran tadi, Buan Pian bisa memahami dengan baik, agar nanti pas latihan ataupun ulangan ataupun yang tugas yang lainnya bisa dengan mudah untuk mengerjakannya tanpa mengalami trouble ataupun kendala. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Ustadz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.